Halo, selamat siang. Saya Alfani Aura Agustiana Susilo. Saya berperan sebagai CEO Gojek Indonesia. Gojek tuh perusahaan teknologi digital yang nyediain banyak layanan yang berbasis aplikasi kayak Go kayak GoRide sama GoCar itu untuk transportasi online, kalau GoFood untuk antar makanan, terus kalau GoSend untuk antar barang, dan GoPay itu untuk pembayaran digitalnya. Hingga dari layanan yang kita sediain tuh ngedukung aktivitas masyarakat, jadi mempermudah. Terus visi Gojek tuh ngasih kemudahan, ngasih solusi yang praktis, cepat, dan aman bagi masyarakat. Terus ningkatin kesejahteraan mitra dan UMKM. Eh, seluruh dengan jutaan pengguna dan mitra yang tersebar di berbagai daerah, Gojek memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Terus sebagai CEO, saya ngeliat bahwa saat ini Gojek tuh ngadapin masalah uh, yang cukup besar. Tantangan yang ada tuh kayak semakin ketat persaingan gitu dengan perusahaan transportasi online lainnya kayak Grab sama Maxi. Terus kedua perusahaan itu tuh terus ngelakuin inovasi layanan, nawarin promo dan memperluas jangkauan pasar sehingga persaingan menjadi semakin kompetitif. Nah, terus tantangan berikutnya tuh adalah makin ketat biaya operasional perusahaan, pengeluaran untuk ngembangin teknologi, server, keamanan data, terus insentif mitra serta biaya pemasaran dan mengalami kenaikan yang terus ngalamin kenaikan gitu. Terus selain itu juga setelah berbagai program promosi dikurangin, konsumen jadi lebih sensitif terhadap harga naik gitu. Banyak pelanggan mulai membandingkan tarif antar aplikasi sebelum melakukan pemesanan. Jadinya pertumbuhan transaksi jadi lebih lambat dan tingkat loyalitas pelanggan ngalamin penurunan. Permasalahan lainnya juga perlu diperhatikan, yaitu kayak jaga kepuasan mitra driver. Kalau pendapatan driver nurun, maka kualitas pelayanan kepada pelanggan juga ikut nurun sehingga dampak pada citra perusahaan. Di sini saya sebagai CEO, saya nggak akan ngambil keputusan yang hanya berdasarkan intuisi atau perkiraan semata. Setiap kebijakan juga harus didasari pada analisis data agar keputusan yang diambil dapat mengasih keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Nah, dalam ekonomi manajerial, proses pengambilan keputusan tuh harus dilakukan lewat pertimbangan kondisi permintaan pasar, terus juga biaya operasional, terus ke tingkat keuntungan, eee, perilaku konsumen, dan kondisi persaingan. Nah, di sini saya akan manfaatin data transaksi harian, terus tingkat kepuasan pelanggan, produktivitas mitra driver, dan yang terakhir tuh laporan keuangan perusahaan sebagai dasar dalam menentukan strategi bisnis yang paling efektif. Nah, permintaan terhadap layanan Gojek tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Eee, ada harga layanan yang ditawarkan, terus yang kedua ada besarnya promo atau diskon, yang ketiga pendapatan masyarakat, yang keempat kemudahan penggunaan aplikasi, yang kelima kecepatan pelayanan, yang keenam keamanan perjalanan, yang ketujuh ketersediaan driver, terus yang terakhir tuh cuaca, hari libur, dan jam sibuk. Nah, kalau harga layanan ngalamin kenaikan tanpa diikuti peningkatan kualitas pelayanan, maka sebagai pelanggan kemungkinan akan berpindah menggunakan aplikasi yang lain. Nah, sebaliknya kalau kualitas pelayanan meningkat, waktu tunggu menjadi lebih singkat,
terus keamanan lebih baik, maka pelanggan tetap akan menggunakan Gojek, meskipun harga sedikit lebih tinggi. Nah, karena itu tuh perusahaan harus jaga keseimbangan antara harga dan kualitas layanan. Nah, lagi dan juga sebagai CEO saya akan ngegunain metode peramalan permintaan berdasarkan data historis transaksi selama beberapa tahun terakhir. Contohnya tuh kayak permintaan pada hari kerja tuh relatif stabil. Terus yang kedua permintaan, ningkat sekitar 20% tuh pada akhir pekan. Yang ketiga tuh saat musim liburan nasional dapat ningkat sampai 40%. Dan yang terakhir ketika hujan deras, permintaan layanan transportasi dan pesan antar makanan tuh biasanya meningkat cukup signifikan. Nah, dari hasil peramalan tersebut, saya akan gunain untuk nentuin jumlah driver yang aktif, terus nyesuaiin kapasitas server, mengatur anggaran promosi dan juga menentukan kebutuhan operasional. Nah, dengan itu perusahaan dapat memberikan pelayanan yang optimal tanpa ngalamin kekurangan maupun, kelebihan kapasitas, seperti itu. Lalu, saya tuh menganalisis perilaku konsumen. Itu tuh satu akses penting yang, eee, dalam ngambil keputusan. Terus, dari hasil survei itu tuh dari hasil survei pelanggan tuh, alasan utama masyarakat gunain Gojek tuh adalah yang ke satu tuh harga kompetitif, yang kedua tuh driver, yang cepat datang, terus pelayanan yang ramah, lagi aplikasi yang mudah digunakan, terus banyak pilihan layanan, pembayaran digital yang lebih praktis lewat GoPay, dan yang terakhir promo sama cashback. Nah, dari hasil, itu saya dapat nyimpulin bahwa konsumen gak hanya mempertimbangin harga, tapi juga pengalaman menggunakan layanan keseluruhan. Nah, oleh karena itu perusahaan tuh harus terus ningkatin kualitas pelayanan agar pelanggan tetap royal, meskipun promo mulai dikurangin. Nah, dalam ngejalanin operasional, perusahaan, saya juga ada terdapat 2 jenis biaya utama, yaitu biaya tetap sama biaya variabel. Nah, biaya tetap tuh ngeliput, gaji karyawan, biaya kantor, server dan pusat data, pengembangan aplikasi, dan yang terakhir sistem keamanan informasi informasi. Nah, biaya ini tuh tetap harus dibayar.